Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tabel ahli waris dan bagian waris hukum waris Islam Indonesia. Yang pertama, ada perkawinan yang masih terikat status satu istri atau gender. Syaratnya bila tidak ada anak atau cucu, perolehan harta waris 1/4, dasar hukum di Al-Quran atau hadis Quran surat An-Nisa ayat 12 dan pasal KHI-nya 180. Maksudnya, jika istri, misalnya suaminya meninggal dan meninggalkan seorang istri dan tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai keturunan, akan mendapatkan 1/4 dan sesuai dengan surat An-Nisa ayat 12 dan sesuai dengan pasalnya 180 KHI. Yang kedua, suami atau bila tidak ada anak atau cucu, perolehan harta waris 1/8 terdapat 1/2 terdapat di surat An-Nisa ayat 12 pasal KHI-nya 179. Sama saja dengan istri tadi. Misal istrinya yang meninggal dan meninggalkan suaminya seorang diri tanpa ada keturunan anak atau cucu, dia akan mendapatkan setengah harta dari istrinya atau satu keluarga. Dibandingkan dengan istri, suami lebih banyak mendapatkannya. Yang B, nasab atau hubungan darah. Ahli waris nomor 1, anak perempuan masih sendirian, tidak ada anak dan cucu. 2, atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki. Perolehan harta waris bisa setengah dan 2/3. Terdapat Quran surat An-Nisa ayat 11 pasal KHI-nya 176. Misalkan dia keluarganya meninggalkan seorang anak, yaitu perempuan, dia akan mendapatkan setengahnya dari harta warisannya, setengah atau 2/3. Jika meninggalkan satu, dia akan mendapatkan setengahnya, dan jika mempunyai kakak adik, dia akan dibagi dengan 2/3-nya. Yang kedua, anak laki-laki masih sendirian atau bersama anak atau cucu lain laki-laki atau perempuan. Keterangan pembagian antara laki-laki dan perempuan 2/1. Perolehan harta waris asobah atau sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain. Terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan hadis nomor 1 pasal KHI-nya 177. Sama dengan anak perempuan, anak laki-laki juga mendapatkan, tetapi anak laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Keterangannya pembagian antara laki-laki dan perempuan 2/1. Laki-laki dan perempuan itu lebih banyak laki-laki setelah sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain seperti lain-lainnya. Yang ketiga, ayah kandung. Bila tidak ada anak cucu, perolehan harta waris 1/3 terdapat Quran surat An-Nisa ayat 11 pasal hukumnya 178. Yang keempat, ibu kandung. Bila tidak ada anak atau cucu dan tidak ada 2 saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung. Bila ada anak cucu dan atau ada 2 saudara atau lebih
lebih tetapi bersama ayah kandung. Bila tidak ada anak atau cucu dan tidak ada 2 saudara atau lebih tetapi bersama ayah kandung. Perolehan harta warisnya ada yang sepertiga, ada yang 1/6, dan sepertiga dari sisa sesudah diambil istri atau janda, suami atau duda. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Ibu, ayah kandung atau ibu kandung misal mempunyai seorang anak dan punya harta, dia meninggalkannya untuk ayah kandung dari ibu kandung. Ayah kandung mendapatkan bila tidak ada anak atau cucu karena anaknya belum menikah, tidak ada anak itu sepertiga, tapi kalau mempunyai anak seperempat ibu kandung, dan ibu kandung mendapatkan juga seperti ayah kandung sepertiga. Bila ada anak atau cucu mendapatkan 1/6. Bila tidak ada anak, cucu dan tidak ada 2 saudara atau lebih, tetapi bersama ayah kandung, sepertiga dari sisa sesudah diambil istri, janda atau suami termuda. Jadi, kalau anaknya mempunyai istri, ibu kandungnya mendapatkan sepertiga setelah istri atau anak sudah mendapatkan harta warisannya. Yang kelima, saudara laki-laki atau perempuan atau seibu. Masih sendirian, tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung. Mendapatkan perolehan harta waris 1/6 terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 12. Pasal hukum 181. Dan 2 orang lebih tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung. Perolehan harta warisnya 1/3. Saudara perempuan kandung atau seayah sendirian, tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung. 2 orang lebih, tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung. Mendapatkan 1/2 dan 2/3. Terdapat surat An-Nisa ayat 12, pasal hukum 182. Yang ketujuh, saudara laki-laki kandung atau seayah masih sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung. Keterangan pembagian antara laki-laki dan perempuan 2/1. Perolehan harta warisnya asobah atau sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain. Terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 dan hadis 01. Yang ke-8, cucu atau keponakan, anak saudara, menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti. Perolehan harta waris sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris. Saudara laki-laki atau perempuan seibu. Kalau sendirian, dia akan mendapatkan 1/6 dari harta warisannya. Jika kakak adik atau mempunyai saudara, dia akan mendapatkan 1/3. Masing-masing akan mendapatkan 1/3. Saudara perempuan kandung atau seayah, dia juga jika pun sendirian, dia akan mendapatkan 1/2-nya. 2 orang atau lebih, dia mempunyai kakak atau adik, dia akan mendapatkan 2/3 dari harta warisan tersebut. Saudara laki-laki kandung atau seayah, jika sendirian, asobah sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lainnya, dia akan mendapatkan sisa dari seluruh warisan jika sudah dibagi-bagi kepada yang haknya. Cucu atau keponakan anak saudara menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku kedudukan ahli waris yang diganti sesuai yang diganti kedudukan
kehidupannya seperti apa. Misalkan dia tidak mempunyai keturunan, dia akan mendapatkan atau mewakili untuk menerima ahli waris tersebut. Catatan yang terakhir, harta peninggalan sebelum dibagi sebagai harta waris terlebih dahulu harus diselesaikan masalah hutang piutang pewaris yang meninggal dan biaya pemakaman serta wasiat yang dibolehkan bila ada. Di samping itu, bila si bayi meninggalkan istri janda atau suami muda dan masih terikat perkawinan, perlu dipisahkan lebih dahulu antara harta golongan, harta yang dipunyai sebelum menikah, dan harta bersama, harta yang diperoleh setelah pernikahan atau harta monogami. Sesuai dengan hukum adat bahwa harta bersama atau monogami dibagi menjadi 2 bagian, separuhnya adalah milik suami dan separuhnya adalah milik istri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mana? Kasih waktu untuk pertanyaan. Ada waktu untuk bertanya enggak ini? Kalau presentasi harus bertanya ya. Dikasih enggak? Barangkali ada yang mau ditanyakan. Tanya. Kenapa? Ya ini ada tanya nih. Maju sini maju. Masa kenapa? Langsung ya Pak? Ya langsung aja maju sini. Ya. Kenapa anak laki-laki lebih banyak mendapatkan harta waris dibanding anak perempuan? Iya, orang terima nih. Ya, dia perempuan nggak terima dapatnya sedikit. Ya, oke, jawab kok. Nanti tuh yang jawab itu. Karena untuk membagi ahli waris tersebut harus mempunyai sumber dan aturan sesuai dengan surat atau hadis atau hukum berlaku. Jadi memang sudah didalilkan gitu. Itu dasar hukum kan berarti dalil itu kamu udah bagus tuh ya. Ada dalil dasar Al-Qur'annya, ada dalil pasal undang-undang. Masa iya sih? Sudah puasa. Masih belum terima enggak? Protes aja enggak apa-apa. Kan kalau seharusnya kan kenapa nggak seimbang? Iya pada anak ya. Kenapa kok nggak sama? Kenapa yang laki-laki dapatnya berapa itu? Berapa yang laki-laki dapatnya berapa? 2/3. Laki-laki dapatnya berapa? Itu presentator. Laki-laki bisa mendapatkan setengah dari harta waris tersebut. Tuh, dia masih belum terima nih. Coba. Balik lagi sesuai dasar hukum. Iya, berarti Al-Quran menjelaskan begitu ya? Iya. Ya, memang begitu. Kalau kembali ke Al-Quran memang sudah puncak ya. Iya, diprotes. Oke, nanti tak jelaskan tampil. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama dengan senang hati. Lagi banyak silakan Jul. Ya, silakan Jul. Sudah tadi jawab. Ada lagi yang mau tanya? Jangan ngancem oh, ya. Soalnya istirahat dulu. Enggak apa-apa, santai saja. Oke, mungkin hanya dari Pak Far pertanyaannya itu ditegaskan dulu. Maksudnya dari saudara laki-laki yang nomor 7. Saudara laki-laki kandung atau saya maksud ayah saudara tiri atau bagaimana? Jadi dia sendiri tapi satu ayah. Ya berarti gimana? Dia akan mendapatkan sisa dari Enggak itu maksudnya saudara gimana? Apakah si ayahnya menikah lagi atau ayahnya kan sudah meninggal? ibunya sudah meninggal Pak. Masih? Masa ayah kan berdiri sini bilangnya ya? Oh iya. Ayahnya meninggal 2 kali dan meninggalkan 2 laki-laki. Ya satunya dari Satunya ibu. dari pertama, terus ibu kedua. Ya, itu kalau yang dari jalur ayah dapatnya. Sisa. Kalau sendirian, ibaratnya menikah lagi dengan wanita lain, dengan istri, tapi nggak punya anak, dapatnya berapa? Istrinya. Anaknya dulu anaknya. Asal tujuh. Anak kandung apa anak
anak kandung dari ayah kalau. Sisa dari ayah. Sisa roh atas itu. Nah, Dua banding berapa ini? 2 banding 1. oh ya 2:1 berarti yang saya itu kalau dapat ada 2 anaknya. Enggak, laki-laki dan Nih contoh ini, seumpamanya Jeblut kan laki-laki punya anak yang namanya laki-laki juga namanya Joko. Ya, Jeblut dulu istri pertama ya namanya Tukiem sudah meninggal udah lama nih. Terus dia menikah lagi dengan namanya Linta. Nah, Jeblut menikah dengan Linta. Kemudian Linta melahirkan anak laki-laki yang namanya Joni. Jadi kan otomatis ada 2 anak, Joko dengan Joni. Iya kan? Itu berarti bagiannya berapa? Joninya nanti dulu. Joninya nanti dulu. Berarti Joko dulu. Joko dapat berapa? Dapat anak pertamanya dapatnya yang banyak, terus yang Joninya nanti yang itu dulu, terus punya saudara-saudara dulu. Dia dapatnya sisa. Dia dapatnya sisa seluruh harta setelah dibagi ke bagian lain. Si pembagian lain berarti dibagikan dengan Iya. Saya dapatnya Beda gue, beda ibu. Kalau sendiri dia anak keberapa? iya, tapi kalau yang asli anaknya dari Joko tadi anaknya dapatnya itu ya berarti ya. Karena memang dari anak kandung. Tapi kalau Joni karena sudah beda. Oh, nanti. Oke, ya, oke. Ya bagus ya. Nah ini nanti saya menanggapi. Memang betul itu yang dijelaskan oleh presentator. Nisa tadi menyampaikan memang sudah dasar hukumnya laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kenapa ditafsiri itu karena memang bebannya itu laki-laki itu berbeda, tanggung jawabnya ya berbeda lebih banyak dengan perempuan. Jadi memang contoh ini contoh saya dalam hal hukum ya. Nanti yang menanggung dosa ketika meninggal seorang suami akan menanggung dosanya istri dan dosa anak-anaknya orang tua ya. Tapi kalau yang perempuan itu dosanya sudah ditanggung dengan suami. Jadi memang secara hukum itu memang ya dibebankan memang lebih banyak pada laki-laki. Kenapa Islam atau Al-Quran mengaturnya laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Oke? Bagus ya, tepuk tangan ini untuk kelompok ya. Hebat, luar biasa. Oke, bagus ya. Terima kasih. Nanti langsung ditempelkan di sini ya. Terima kasih.